Oleh karena itu, ketika kawan-kawan membeli jangkrik dari kios, sebaiknya kawan-kawan menampung baik jangkrik untuk burung gantangan ataupun burung penangkaran, maka sebaiknya oke-oke saja. Di kotak jangkrik diberikan ini, tetapi kebutuhan pakan berupa fur atau konsentrat itu harus terpenuhi. Jadi jangan sampai jangkrik tersebut makan kardus ini. Jika kawan-kawan tidak ada fur, tidak ada konsentrat, kawan-kawan hanya mengandalkan ini sebagai makanan jangkrik, sebaiknya kawan-kawan buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kicau Mania Indonesia. Selamat pagi para subscriber Batur Channel dimanapun berada. Semoga pagi ini kawan-kawan diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan hidup. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Kicau Mania Indonesia, semoga Anda sehat, saya pun sehat. Kali ini Batur Channel akan memberikan tips tutorial tentang bagaimana cara memberikan pakan burung jangkrik, kroto secara benar, efektif, sehingga burung tersebut ketika nantinya akan hidup dengan sehat sesuai dengan kawan-kawan Kicau Mania yang kalian inginkan, yaitu gacor dan menang di gantangan. Jadi di dalam pemberian pakan jangkrik, roto, dan serangga lainnya itu perlu adanya cara tersendiri. Jadi jangan asal kita memberikan pakan, jangan asal memberikan serangga-serangga yang nggak jelas. Serangganya bagus, jangkriknya bagus, krotonya bagus, tetapi ketika kawan-kawan memberikan pakan tersebut tidak sesuai aturan, maka berdampak dengan burung kita akan mengalami sakit seperti diare, mabung yang belum pada waktunya, kemudian mogok atau macet bunyi, dan itu berpengaruh ketika kita melakukan perawatan yang tidak sesuai dengan standar Kicau Mania Indonesia. Sahabat Kicau Mania Indonesia dimanapun berada yang baik hati, subscriber yang baik hati, sebelum tutorial ini saya sampaikan nanti, jangan lupa kawan-kawan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya yang membuat Kicau Mania, sahabat Kicau Mania tetap di jalur yang sama. Saya hitung sampai 5, sahabat Kicau Mania Indonesia yang belum subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Kawan-kawan sudah pastikan kawan-kawan subscribe dan like dan tekan tombol lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari Batur Channel. Sahabat Kicau Mania Indonesia, jadi jangan sungkan-sungkan untuk subscribe di channel ini, karena subscribe, like, dan tekan tombol lonceng tidak dipungut biaya alias gratis. Oleh karena itu kawan-kawan, ayo, saya di sini di kebun ini saya akan cari belalang untuk pakan kacer rawatan saya, baik itu kacer gantangan ataupun kacer lolohan ataupun kacer yang sedang dalam tahap penjodohan ataupun yang sudah berproduksi. Nah, di sini Batur Channel akan memberikan tips cara pemberian jangkrik yang efektif
buat sahabat Kicau Mania Indonesia. Jadi kita enjoy ya sahabat Kicau Mania Indonesia, karena saya sudah menyatu dengan alam. Inilah kehidupan alam saya. Saya tinggal tidak di kota tetapi ya di desa seperti ini kawan-kawan. Jadi ya seperti inilah keadaan saya, seperti itu, dimana burung-burung kicau masih tiap hari saya dengar. Jadi ketika saya menyampaikan ini sesuai dengan ilmu yang saya miliki, sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, dan sudah sangat lama saya mengenal dunia perkateran yang ada di Kandang Tangkar. Nah, sahabat Kicau Mania Indonesia, saya melakukan penangkaran kater ya sudah cukup lama, mulai dari anak saya SD sampai sekarang sudah lulus SMK, bahkan sudah kuliah. Oke sahabat Kicau Mania Indonesia, saya akan berbagi tips buat kawan-kawan ketika kita memberikan pakan kepada burung kacer rawatan kita, baik kacer ataupun murai ataupun burung lainnya, maka kita harus memiliki aturan yang baik agar burung tersebut sehat. Yang pertama sehat kan kawan-kawannya, kemudian tidak terjadinya gangguan pada pernapasan, kemudian tidak ada gangguan pada pencernaan, kemudian tidak ada gangguan pada vokal suara. Banyak kawan-kawan yang tidak tahu bahwasannya ketika kita memberikan pakan jangkrik, broto, itu harus benar-benar diperhatikan, baik kita memberikan jangkrik di kandang tangkar ataupun memberikan jangkrik di kandang gantung untuk burung yang akan kita lombakan. Itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Jadi banyak kawan-kawan Kicau Mania ini banyak yang kurang paham. Nah seperti itu kawan-kawan ya. Tips dari pertama kawan-kawannya, ketika kawan-kawan memberikan jangkrik, mungkin kawan-kawan mau memberikan jangkrik kepada burung dengan settingan mungkin 5, mungkin 7, mungkin 10. Sebaiknya kawan-kawannya, jadi ketika jangkrik tersebut sudah dewasa ataupun yang tua ataupun bahkan yang muda sekalipun, tips yang pertama kawan-kawan, ketika kawan-kawan memberikan jangkrik, sebaiknya, dan ini harus kawan-kawan lakukan, adalah membuang kaki yang menempel pada tubuh jangkrik. Itu harus dibuang secara sempurna, dibuang semua kawan-kawan. Kenapa saya katakan dibuang semua? Karena di kaki jangkrik mempunyai cakar-cakar yang tajam, mempunyai kuku-kuku yang tajam, dan itu tidak dengan mudah dicerna oleh burung tersebut. Nah, ketika tidak bisa dicerna dengan burung tersebut, maka si kaki jangkrik tadi menempel pada usus besar si burung sehingga mengganggu pencernaan pada burung tersebut, yang akhirnya burung akan mengalami kolaps, yaitu berak putih. Itu bisa terjadi. Kemudian kotoran tersebut tidak mudah keluar. Nah, itu perlu kawan-kawan perhatikan. Yang kemudian kawan-kawan ya, kaki jangkrik juga berdampak pada pola pernapasan dan pita suara. Kaki jangkrik ini kawan-kawan ya, ketika kawan-kawan, karena saya sudah melakukan uji laboratorium, ketika kaki jangkrik tadi dibawa ke lab laboratorium, maka kaki jangkrik tersebut sangat-sangat mempunyai cakar-cakar yang sangat tajam kawan-kawan. Nah, jika kawan-kawan bisa membayangkan kaki jangkrik tadi tidak bisa dicerna dan kemudian nyangkut di usus seperti itu, bisa diperkirakan kaki jangkrik itu secara tidak langsung akan melukai usus yang ada pada burung kacer, sehingga lama-kelamaan kacer tersebut akan mengeluh dan hilanglah nafsu makan
pada si burung kacer tersebut. Dan akhirnya burung si kacer tadi yang kita punya akan mengalami sakit, nafsu makan berkurang, dan berujung pada nyilet. Nah, kawan-kawan sudah paham, bisa lihat nyilet itu seperti apa. Jadi kurus, tidak menafsu makan, dan berujung pada kematian burung yang kita pelihara. Kemudian kawan-kawan, sahabat kecaman Indonesia, selain di tubuh jangkrik ada kepala. Nah, kepala ini pun itu harus dibuang ataupun kita remukan menggunakan tangan kita. Jadi sebelum kita memberikan jangkrik kepada burung, itu sebaiknya, saya ulas kembali, kaki burung, kaki jangkrik kita buang. Kemudian kepala jangkrik, jika jangkrik tersebut sudah dewasa atau sudah tua, lebih baik dibuang. Karena di dalam tubuh si jangkrik yang bermanfaat itu adalah bagian badan. Kepala tidak bermanfaat ya kawan-kawan ya. Jadi ketika saya melakukan uji klinis di laboratorium, kepala jangkrik secara utuh, ketika saya melakukan lab di laboratorium, maka kepala jangkrik mempunyai taring yang sangat tajam. Itu sangat efektif sekali melukai usus pada si burung kacer. Ketika burung kacer tadi luka di dalam ususnya, maka terinfeksilah, menimbulkan penyakit yang ada di dalam tubuh si kacer, yang akhirnya berujung kepada burung tersebut kurang nafsu makan karena usus tersebut mengalami kelukaan. Yang kemudian dampaknya ketika kawan-kawan memberikan jangkrik dengan kepala yang tidak dibuang, kawan-kawan anggap sepele. Ini juga, kepala ini sangat efektif dan sering terjadi kepala jangkrik bisa melukai alat vital, alat vokal, lidah, dan bagian tenggorokan pada si burung, dan akhirnya si burung tidak mudah dengan mengeluarkan suara-suara seperti yang kita harapkan. Sahabat kicau mania Indonesia, nah bagaimana di dalam kandang tangkar? Ini di dalam kandang tangkar, sahabat kicau mania Indonesia, banyak kawan-kawan para penangkar yang ada di seluruh Indonesia, grup kicau mania Indonesia. Ini seringkali terjadi ketika kawan-kawan melakukan penangkaran. Jadi jangkrik tersebut, saya beberapa kali survei di penangkaran kawan-kawan kicau yang ada di Lampung khususnya. Saya pernah juga survei di daerah Cilegon, saya juga pernah survei di daerah Bogor, seperti itu. Mereka memberikan pola pakan jangkrik dengan cara ombyokan seperti itu kawan-kawan. Jadi jangkrik tersebut diletakkan di dalam ember, kemudian tidak ada standar yang baik untuk pemberian pakan pada jangkrik, pada burung. Nah, jadi jangkrik tersebut ditaruh di ember sebanyak-banyaknya. Biarkan saja, biar jadi burung tersebut makan sendirinya. Sebenarnya itu bukan cara yang benar, bukan cara yang efektif seperti itu. Karena secara tidak langsung kita memberikan penyakit pada si burung kacer lewat jangkrik yang tidak kita berikan secara baik seperti itu kawan-kawan. Jadi sebaiknya seperti yang saya tutorialkan di video-video saya yang sudah lewat, ketika kawan-kawan menangkarkan kacer, maka berilah jangkrik tersebut dengan melakukan 30 pagi di saat 30 ekor jangkrik di saat pagi dan 30 ekor di saat menjelang sore pada saat jam 4 sore. 30 jangkrik di saat sore, di saat pagi, dan 30 jangkrik di saat sore. Nah, itu pemberian jangkrik tersebut di saat burung pada musim kawin atau menaikkan birahi. Itu cara yang efektif, bukan kawan-kawan meletakkan jangkrik di baskom atau di ember kemudian sebanyak-banyak jangkrik, maka nanti burung akan berproduksi. Bukan caranya, bukan seperti itu kawan-kawan ya. Banyak penangkar-penangkar yang gagal
baskom burung saya ini, kacer saya ini sudah jodoh, kemudian jinak, tidak ada KDRT, tetapi birahinya nggak naik-naik kawan-kawan. Nah, kesalahannya ya di sini. Seperti yang saya bilang, kawan-kawan ini memberikan jangkrik tidak sesuai prosedur, tidak sesuai standar penangkaran. Jadi sebaiknya langkah-langkah yang saya katakan tadi seharusnya kawan-kawan rubah mindsetnya agar kawan-kawan mengikuti standar penangkaran seperti itu. Jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan membeli burung jodohan yang mahal atau indukan yang mahal, tentunya kawan-kawan berharap burung tersebut berproduksi dengan baik. Nah, ketika burung tersebut berproduksi dengan baik, seharusnya kawan-kawan sebagai penangkar harus memiliki aturan yang baik juga. Ketika kawan-kawan memberikan pola pakan yang baik, seperti itu, tidak meletakkan jangkrik di media seperti baskom ataupun ember dengan secara omjok, tabur jangkrik sebanyak-banyaknya, kemudian nanti si burung tersebut makan. Caranya bukan seperti itu bukan menaikkan birahi, bahkan itu nanti seperti yang saya katakan tadi, kaki jangkrik dan kepala jangkrik mempunyai sistematik merusak pada jaringan khusus, jaringan alat vital pada vokal suara yang burung kacer miliki, seperti itu kawan-kawan. Nah, oke sahabat kicau Indonesia, nah, kawan-kawan paham ya. Jadi kemudian kawan-kawannya, ini saya masih membahas masa jangkrik yang bagaimana kawan-kawan. Jadi tidak semua jangkrik yang kawan-kawan miliki itu baik buat pakan yang ada, buat pakan burung yang kawan-kawan miliki, yang kawan-kawan rawat. Tidak semua jangkrik kawan-kawan seperti itu. Ketika kawan-kawan memberikan pakan jangkrik kepada burung kacer rawatan yang kawan-kawan miliki, jadi ketika kita membeli jangkrik di kios, ini saran dari saya ya. Nah, ketika kawan-kawan membeli jangkrik dari kios, sebaiknya jangkrik tersebut tidak diberikan secara langsung, tetapi diinapkan, kemudian biarkan jangkrik tadi membuang kotoran, kemudian jangkrik tersebut kita inapkan semalam agar dia membuang kotoran. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa mencari pur ayam untuk makan jangkrik tersebut. Yang kedua kawan-kawan, kalau tidak ada pur, kawan-kawan bisa mencari kangkung untuk pakan burung tersebut. Nah, jika tidak ada kangkung, carilah rumput-rumput yang biasa jangkrik makan. Survei saya di lapangan kawan-kawan, ketika kita membeli jangkrik di kios, maka kardus seperti ini seringkali kita temukan. Kardus ini kawan-kawan ya, saya sudah banyak penelitian. Kardus ini kan untuk telur kawan ya, ini sangat digemari untuk jangkrik bersembunyi di sini. Ini kardus kardus telur kalau saya bilang. Nah, jadi ketika jangkrik tadi dalam keadaan lapar, karena butuh kebutuhan, karena jangkrik tersebut ketika lapar dia akan makan kardus ini seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini adalah mengandung bahan-bahan kimia kawan-kawan. Kardus ini mengandung bahan-bahan kimia, lem, sehingga terbentuklah seperti ini. Nah, ketika jangkrik tadi makan kardus ini, maka yang tersimpan di dalam perut jangkrik adalah bahan-bahan kimia. Nah, apakah kawan-kawan mau kacer kawan-kawan ini memakan jangkrik yang kandungan gizinya ada zat kimianya, sehingga burung yang kawan-kawan rawat silakan aja dibandingkan dengan kacer-kacer yang berstamina baik, tetapi dibandingkan dengan kacer-kacer makan zat kimia. Kawan-kawan tidak sadari seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kawan-kawan membeli jangkrik dari kios, sebaiknya kawan-kawan menampung baik jangkrik untuk burung gantangan
ataupun burung penangkaran, maka sebaiknya oke-oke saja. Di kotak jangkrik diberikan ini, tetapi kebutuhan pakan berupa fur atau konsentrat itu harus terpenuhi. Jadi jangan sampai jangkrik tersebut makan kardus ini. Jika kawan-kawan tidak ada fur, tidak ada konsentrat, kawan-kawan hanya mengandalkan ini sebagai makanan jangkrik, sebaiknya kawan-kawan seperti itu ya, sahabat kicau mainan Indonesia. Burung sehat, burung gacor di dalam rawatan yang baik, semua tergantung dengan Anda sebagai pemilik daripada burung gacor tersebut. Oleh karena itu kawan-kawan, nah jika kawan-kawan, bagaimana bang kalau kardus jangkrik nggak ada, kawan-kawan cukup mencari daun pisang seperti ini kawan-kawan. Daun pisang seperti ini, daun pisang seperti ini tidak pengaruh apa-apa karena ini alami dari tumbuhan. Jadi tidak apa-apa di dalam kandang jangkrik seperti ini, dimasukkan seperti ini. Jadi tidak ada pengaruhnya buat burung tersebut. Jadi kalau ada kardus sebagai pakan andalan yang ada di kandang jangkrik kita, di kotak jangkrik kita, itu sangat-sangat berbahaya. Efeknya, maka yang pertama, jangkrik tersebut tidak bisa gemuk. Yang kedua, ketika burung tersebut memakan jangkrik, efeknya stamina burung akan turun. Banyak kasus para kicau mania mengalami kacer nyilet. Banyak kasus sang perawat kacer mengalami burung diam, tidak berpotensi gacor seperti itu. Bahkan yang baik diberikan untuk jangkrik, maka itulah yang akan kita berikan juga pada burung gacor. Oke sahabat kicau, kawan-kawan bisa pahami ya kawan-kawannya, bagaimana kawan-kawan cara pemberian kroto yang baik. Pemberian kroto yang baik juga di kroto ini, ketika kita membeli kroto yang ada di kios. Jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan membeli kroto dari kios, kawan-kawan juga harus selektif. Carilah kroto itu yang putih. Jadi ada yang berbentuk larvanya, ada yang berbentuk sudah jadi angkrang tapi masih warna putih. Itulah yang diambil. Jangan kawan-kawan karena keadaan males, kawan-kawan mengambil kroto tanpa dibersihkan angkrangnya, kemudian kawan-kawan taruh di cepuk. Itu salah, karena kawan-kawan perlu kawan-kawan ketahui, ketika kroto yang sudah menjadi angkrang, baik dia hidup ataupun mati, yang berwarna coklat ya kawan-kawannya, maka angkrang tersebut ketika dimakan dengan si burung, ya, dengan si burung tadi, burung memakan angkrang yang mati ataupun yang hidup, maka di dalam perut si angkrang tadi memiliki air kemih atau air kencing. Nah, air kencing atau air kemih ini nantinya akan pecah ketika si burung tadi mematuk. Kawan-kawan tidak pernah melakukan riset seperti itu ya. Jadi kencing atau air kemih yang ada di pada angkrang ini bisa membuat mata burung tersebut katarak. Ya, di samping, nah sahabat kicau mainan Indonesia, saya ulangi kembali, air kemih atau air kencing angkrang bisa membuat mata burung kacer katarak. Itu saya sampaikan karena hasil uji lab unsur daripada kandungan air kencing pada si angkrang tadi bisa memberikan penyakit pada kornea mata pada si burung kacer. Apakah secara langsung? Tidak, karena secara perlahan-lahan burung tersebut pada kornea mata pada si burung kacer terinfeksi bakteri, dan lama kelamaan air kencing tadi
bisa menimbulkan bakteri dan bertumbuhnya katarak. Bagaimana Bang cara penyembuhan katarak? Bisa dilihat di video saya yang sudah lewat. Oke sahabat kicau mainan Indonesia, sebaik-baiknya pakan untuk burung rawatan kicau, kacer, murai ataupun yang lainnya. Ketika burung kita memang memakan serangga, sebaik-baiknya pakan adalah pakan serangga. Bagaimana Pur? Pur baik untuk makan makanan tambahan seperti itu. Di belakang saya nih, depan saya nih kawan-kawan bisa lihat di kamera, ini sangat berlimpah ruah, banyak serangga yang ada di sini. Saya hampir tiap pagi kawan-kawannya saya mencari belalang, tapi belalang yang ada di sini kawan-kawan adalah belalang hijau seperti itu. Jadi untuk mengurangi tingkat kebosanan pola pakan yang kita berikan pada burung, sebaiknya kita berlaku bijak kepada rawatan yang kita pelihara. Tidak cuma kroto, jangkrik, tetapi kita berikan belalang. Luangkan waktu kita para kicau mainan Indonesia untuk memberikan pakan yang baik kepada burung rawatan kita. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dan tiap hari itu lebih bagus kawan-kawan. Kawan-kawan berikan belalang seperti itu. Apakah cukup belalang? Kawan-kawan bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali memberikan cacing tanah untuk burung kacer rawatan kita. Cacing tersebut ya kawan-kawannya, kita cari cacing seminggu 2 kali untuk burung kacer rawatan kita. Apa manfaatnya burung kacer? Apa manfaatnya cacing untuk burung kacer? Kawan-kawan bisa simak di video yang sudah saya tampilkan yang ada di Batur Channel seperti itu. Di belakang saya ini ada batang pisang. Batang pisang ini tentunya ada larva yang kita sebut untung pisang, ulat daun pisang. Itu juga ada manfaatnya untuk burung kacer. Kawan-kawan simak di video saya manfaat untung pisang. Nah, oke sahabat kicau mainan Indonesia, para penangkar yang baik hati, subscriber saya yang baik hati, para kicau mania di dunia gantangan, burung-burung lombaan, usahakan selalu merawat burung dengan baik dengan pola pakan yang benar seperti itu. Ketika kawan-kawan melakukan pola pakan yang benar, insya Allah hasilnya luar biasa. Kacer kawan-kawan ketika dibawa ke gantangan tidak mengecewakan. Ketika kawan-kawan melakukan penangkaran, baik pemula ataupun yang sudah senior, kadang-kadang merasa lalai seperti itu. Ketika kawan-kawan melakukan dan memberikan perawatan berupa pakan yang baik, maka hasilnya pun tidak mengecewakan. Sahabat kicau mainan Indonesia, satu kata dari saya, kurangi pemberian ulat hongkong, karena ulat hongkong sangat memicu cepatnya mabung pada si burung kacer. Oke sahabat kicau mainan Indonesia, para subscriber yang baik hati, terima kasih sudah menyaksikan, menonton video saya ini. Semoga bermanfaat buat para kicau mainan Indonesia, baik para penangkar ataupun para lomba gantangan. Semoga tip tutorial saya ini bermanfaat buat kawan kicau Indonesia. Salam kicau mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania Indonesia.